Bayangkan teman-teman, sebuah rumah yang tampak megah dari luar, ternyata bisa roboh hanya karena kesalahan kecil pada bagian strukturnya. Menyeramkan, bukan? Itulah kenapa sebelum membangun rumah, kita harus mengenal dulu elemen-elemen penting yang membuat bangunan bisa berdiri kokoh, aman, dan nyaman. Di video kali ini, kita akan membahas satu persatu struktur utama rumah tinggal. Mulai dari pondasi yang jadi dasar kekuatan, sampai rangka atap yang melindungi bagian atas. Jadi, kalau teman-teman punya rencana membangun atau merenovasi rumah, pengetahuan ini wajib banget untuk dipahami. Pondasi. Pertama, mari kita kenalan dengan pondasi. Pondasi adalah bagian paling bawah dari bangunan yang berfungsi menopang seluruh beban rumah dan menyalurkannya ke tanah. Bisa dibilang, pondasi adalah kaki dari sebuah bangunan. Ada beberapa jenis pondasi yang umum digunakan pada rumah tinggal. Pondasi batu kali biasanya untuk rumah satu lantai. Pondasi footplat atau tapak digunakan untuk rumah dua lantai agar beban bisa ditopang lebih kuat. Pondasi tiang pancang sering dipakai pada bangunan bertingkat tinggi meskipun jarang untuk rumah sederhana. Kalau pondasi tidak direncanakan dengan baik, rumah bisa retak, miring, bahkan runtuh. Jadi pondasi bukan sekadar bagian bawah yang tertutup tanah, tapi benar-benar fondasi kehidupan rumah kita. Sloof. Selanjutnya ada sloof. Sloof adalah balok beton bertulang yang diletakkan di atas pondasi. Tugasnya mengikat pondasi supaya tidak bergeser, sekaligus meratakan beban dari dinding ke pondasi. Bayangkan sloof seperti ikat pinggang pada tubuh kita. Kalau pinggang diikat dengan kuat, tubuh lebih tegak dan stabil. Sama halnya dengan sloof, ia menjaga pondasi tetap solid meski tanah di bawahnya bergerak. Biasanya sloof dibuat dari beton bertulang, dengan lebar dan tinggi sekitar 15-20 cm. Plat lantai. Berikutnya ada plat lantai. Plat lantai adalah permukaan yang kita injak setiap hari di rumah. Tapi lantai bukan sekadar tempat berpijak, melainkan juga menahan beban perabot, aktivitas penghuni, bahkan dinding di lantai atas. Biasanya plat lantai dibuat dari beton bertulang yang dicor langsung di tempat, atau menggunakan beton pracetak. Fungsinya tidak main-main, membagi beban ke balok dan kolom di bawahnya. Jadi meskipun terlihat sederhana, plat lantai adalah bagian vital dari kekuatan rumah. Kolom. Selanjutnya ada kolom. Kolom adalah tiang tegak yang menopang beban balok dan lantai di atasnya. Tanpa kolom yang kuat, rumah bisa kehilangan kekokohannya. Di rumah tinggal modern, kolom biasanya dibuat dari beton bertulang. Fungsinya bukan hanya menahan beban vertikal, tapi juga melawan gaya gempa atau angin. Karena itu, jumlah dan posisi kolom tidak bisa sembarangan. Harus direncanakan oleh ahlinya. Rumah tanpa kolom yang benar ibarat tubuh tanpa tulang belakang. Balok. Berikutnya, balok. Balok adalah elemen horizontal yang menghubungkan kolom satu dengan yang lain. Ia menyalurkan beban dari lantai ke kolom, lalu ke pondasi. Kalau kolom adalah tiang, maka balok adalah pengikatnya. Keduanya bekerja sama membentuk kerangka rumah yang kaku dan kokoh. Balok juga dipasang di atas pintu dan jendela, disebut balok latei. Tujuannya agar dinding tidak langsung menekan kusen. Ada balok induk yang besar, ada juga balok anak yang lebih kecil. Semuanya punya peran masing-masing. Rangka atap. Terakhir, ada rangka atap. Bagian ini menopang penutup atap seperti genteng, seng, atau metal. Dulu, rangka kayu sangat populer. Tapi sekarang, baja ringan lebih banyak digunakan karena tahan rayap, ringan, dan cepat dipasang. Struktur rangka atap biasanya berbentuk segitiga supaya beban bisa disalurkan dengan stabil ke kolom, sekaligus membuat air hujan cepat mengalir turun.
Coba bayangkan kalau rangka atap tidak kuat, atap bisa roboh diterpa angin kencang. Jadi, meskipun ada di posisi paling atas, rangka atap punya peran yang sangat vital. Jadi, ada 6 elemen penting dalam struktur rumah tinggal. Pondasi, seluf, plat lantai, kolom, balok, dan rangka atap. Semua bekerja sama agar rumah bisa berdiri kuat, aman, dan nyaman untuk kita tinggali. Dengan memahami struktur bangunan, kita jadi lebih menghargai proses pembangunan rumah. Karena sebuah rumah bukan sekadar dinding dan atap, melainkan sebuah sistem yang saling mendukung. Kalau menurut teman-teman, bagian mana yang paling sering diabaikan ketika membangun rumah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan konten edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.